Kecamatan Sumur, Pandeglang yang menyebabkan kerusakan sejumlah rumah dan fasilitas umum. Ratusan warga masih mengungsi karena khawatir gempa susulan. Gempa bermagnitudo 6,6 yang berpusat di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten menyisakan penderitaan bagi warga sekitar. Ratusan warga memilih tetap mengungsi karena khawatir terjadi gempa susulan. Kebanyakan dari mereka merupakan warga yang tinggal di pesisir pantai. Takut tsunami. Emang tadi siang di sini gempanya keras kencang banget? Keras banget. Kerasa banget ya? Keluarga juga ikut ya? Ikut. Semua ikut. Tidak saja membuat warga mengungsi, getaran gempa juga membuat rumah dan sekolah rusak. Salah satunya adalah bangunan sekolah Madrasah Aliyah Negeri 3 Lebak, di mana atap sekolah roboh. Agar rumah yang sudah rusak bisa diperbaiki kembali, penduduk di Kampung Cikaret, Kecamatan Cikesik mengumpulkan material yang masih bisa digunakan. Selain mengais sisa reruntuhan, warga juga merapikan genteng yang bergeser dari posisinya. Badan Penanganan Bencana Daerah Provinsi Banten mencatat ratusan rumah mengalami kerusakan ringan hingga rusak berat. Kerusakan terbesar di 28 kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Pandeglang, Banten. Ya, Islam memandang gempa bumi bukan hanya sekedar sebuah fenomena alam. Gempa sendiri merupakan sebuah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan hambanya, dan semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ustadz Atabik, kemarin itu pada saat gempa saya berada di rumah dan cukup merasakan getaran yang terjadi. Ustadz Atabik sendiri cukup merasakan, dan pada saat itu ada di mana, Ustadz? Ya, sama Mbak Nurul Cinta. Saya di rumah sedang menyampaikan perkuliahan melalui online. Jadi saya menganggap itu adalah saya sudah mungkin terlalu lama dengan laptop sehingga saya pusing. Ternyata anak-anak juga keluar dari rumah. Ya, jadi terjadi gempa. sungguh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Ustadz. Baru gempa dengan kekuatan seperti itu saja kita sudah sangat takut sekali. Nah, Ustadz Atabik, apa benar Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberi peringatan kepada hambanya agar selalu menjalani ajaran Islam dan menjauhi maksiat dengan teguran berupa gempa bumi maupun bencana alam lainnya? Masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi bersama sahabatnya melakukan perjalanan. Perjalanan itu adalah perjalanan biasa Nabi jalankan. Namun Nabi melewati satu tempat, di mana tempat itu pernah terjadi gempa. Gempa atas hukuman Allah kepada mereka yang melakukan perbuatan maksiat, yaitu kaumnya Nabi Soleh alaihi salam. Maka Nabi mengatakan, bisa jadi gempa ini adalah karena perbuatan dosa kita. Maka kita bermohon kepada Allah agar kita terhindar dari gempa yang sama dengan kita banyak beristighfar, banyak memohon ampun. Kita bermunajat kepada Allah. Karena gempa ini adalah merupakan satu perbuatan Allah yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Karena gempanya terjadi pada bumi, dan bumi adalah milik Allah sebagai salah satu tanda dari kebesaran Allah. Sehingga yang terbaik, kata Nabi SAW, agar kita terhindar dari berbagai musibah, berbagai bencana, yang terbaik adalah kita berikhtiar. Ikhtiarnya dua. Ada ikhtiar lahiriah, kita berusaha mencegah melalui ilmu pengetahuan dengan berbagai macam teknologi-teknologi yang itu dapat menimbulkan atau mengurangi, meminimalisir dampak yang besar dari gempa atau bencana tersebut. Namun ada ikhtiar batiniyah, kita bermunajat, berdoa, mendekat, kita berusaha menjauhkan diri dari maksiat dan dosa. Sebagaimana surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yaqu an katsir. Subhanallah, kata Allah, bisa jadi apa yang terjadi adalah karena perbuatan dosa kalian. Namun Allah memaafkan banyak dari dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kita memohon ampun, kita beristighfar, jauh lebih baik dari kita terus-menerus melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Nah, Ustadz Atabik mungkin bisa dijelaskan secara singkat terkait 4 ayat Al-Quran yang mengungkapkan 2 kali kasus gempa bumi yang meluluh lantakan negeri dan umat dalam kurun waktu berbeda di masa lampau.
Ya betul Mbak Nurutinta, ada umatnya Nabi Soleh yang tadi disampaikan. Kemudian juga ada umatnya Nabi Lut alaihi wassalam. Fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Tiba-tiba datanglah gempa. Semua bumi diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tersisa dari mereka kecuali tinggal puing-puing saja yang berserakan. Bahkan jasad-jasad manusia pun sudah tidak dapat lagi diselamatkan. Hal ini dikatakan oleh para ulama adalah satu hal yang sangat berat yang pernah menimpa kaum terdahulu. Di antara yang mereka lakukan adalah mereka tidak baik dengan Allah dan tidak baik dengan manusia. Tidak baik dengan Allah karena mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Sedangkan tidak baik kepada manusia. Misalnya kaum Nabi Soleh kerap melakukan curang dalam timbangan. Dan mereka biasa merompak di jalan. Karena mereka adalah para pedagang, para peniaga. Jadi ketika ada kafilah dagang yang melakukan perjalanan dagang, di tengah jalan mereka rompak, mereka rampas hartanya dan dijadikan sebagai modal dari perdagangan mereka. Ini menjadi catatan bagi umat terdahulu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat sangat maha kuasa. Dan Allah mengingatkan di surat Yusuf ayat 111. Sesungguhnya yang pernah terjadi pada kaum terdahulu adalah ibratul liulil albab. Cermin pengajaran, nasihat, dan pelajaran. Insya Allah kita mendapatkan banyak pelajaran dan pengajaran dari kisah-kisah umat terdahulu. Yaitu agar kita jauh lebih baik. Yaitu kita meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang pernah mereka lakukan yang mengundang murka Allah. Dan kita juga berusaha lebih baik lagi dalam konteks hablum minallah dan juga hablum minan nas. Itulah 4 ayat yang berbicara tentang 2 umat Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, semoga kasus nabi-nabi terdahulu dan peringatan gempa tersebut bisa membuat kita menjadi lebih baik dan semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.